Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya selama di bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga ibadah puasa kita maupun ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan bisa diterima di sisi Allah dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul mizan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada edisi kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat mengenai seputar isu khilafah. Ada sebagian kalangan masyarakat yang mencoba mempertanyakan apa dalilnya khilafah. Apakah betul khilafah itu ajaran Islam ataukah khilafah itu adalah ajaran ormas tertentu? Maka pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwasanya khilafah itu adalah bagian dari Islam. Khilafah itu adalah merupakan bagian dari ajaran Islam sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji maupun syariat-syariat Allah yang lainnya. Mengapa demikian? Karena orang yang pertama kali memperkenalkan khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, memperkenalkan khilafah sebagai termin politik, sebagai istilah politik, sebagai sistem pemerintahan di dalam Islam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibus syari' yang perkataannya, perbuatannya adalah merupakan wahyu Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kata Allah, dan tidaklah ia mengucapkan sesuatu melalui lisannya sesuai dengan hawa nafsunya, kecuali sesuatu itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, beliau pernah meriwayatkan, Imam Ahmad pernah meriwayatkan salah satu hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajun nubuwah, fatakunu masya'allahu an takun, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'addan fayakunu masya'allahu ay yakun, thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabariyatan fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakat." Kata Rasulullah SAW, di tengah-tengah kalian telah ada sistem kenabian, yaitu sistem kenabian Rasulullah SAW, di mana ketika Rasulullah SAW telah melakukan hijrah di Madinah, beliau itu tidak sekedar menjadi nabi, menjadi pemimpin mereka di dalam sholat, tapi beliau juga menjadi pemimpin mereka di dalam urusan mereka, baik itu di dalam urusan agama maupun di dalam urusan dunia. Nah, ketika sistem kenabian ini berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka
sistem kenabian ini kemudian digantikan dengan sistem khilafah ala minhajun nubuwah, khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Dan khilafah ini tetap ada selama Allah menghendaki, dan ia akan terangkat ketika Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Nah, ketika sistem khilafah ala minhajun nubuwah ini berakhir, maka kemudian dia digantikan dengan kekuasaan yang afdal, atau yang biasa diartikan dengan kekuasaan yang menggigit. Nah, kekuasaan ini akan tetap ada selama Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan dia akan hilang ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengangkatnya. Nah, ketika kekuasaan yang afdal ini berakhir, dia akan digantikan dengan mulkan jabariyah, kekuasaan yang diktator, yang dimana para penguasanya itu sistemnya itu memaksa umat untuk melakukan sesuatu, menaati sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya, tidak sesuai dengan keyakinannya. Dan dia akan tetap ada selama Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan dia akan hilang ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Nah, ketika kekuasaan mulkan jabarian ini berakhir, maka dia akan kembali digantikan dengan khilafah ala minhajun nubuwah, khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, lalu kemudian beliau diam. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa umat Islam ini akan merasakan beberapa fase kepemimpinan. Yang pertama fase kenabian, kemudian yang kedua fase khilafah ala minhajun nubuwah, kemudian yang ketiga kepemimpinan yang afdal yang menggigit, kemudian yang ketiga kepemimpinan yang diktator atau mulkan jabariyah, kemudian yang terakhir adalah khilafah ala minhajun nubuwah atau khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan kata khilafah di dalam hadis ini. Khilafah di dalam hadis ini diartikan sebagai sistem kepemimpinan atau sistem pemerintahan di dalam Islam. Kenapa kita maknai sebagai sistem pemerintahan? Nah, sebagaimana yang kita pahami bahwa fungsi kenabian itu bukan sekedar menjadi pemimpin agama. Fungsi kenabian ada dua macam. Yang pertama, hamlud dakwah, mengemban dakwah Islam. Kemudian yang kedua, tatbiqul ahkam syar'iyyah, menerapkan hukum-hukum syariat dalam rangka mengatur urusan umat. Nah, fungsi kenabian inilah yang kemudian diambil atau dilaksanakan oleh sistem kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di, wa sayakunu khulafa'u fayakthurun." Qalu, para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Qal, "Fu fi bai'atil awal fal awal, wa atuhum haqqahum, innallaha sa'iluhum amma star'ahum." Kata Rasulullah SAW, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, dahulu Bani Israel itu diatur urusannya, dijaga urusannya oleh para nabi. Setiap kali nabi yang satu meninggal dunia, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Wa sayakunu khulafa'u fayaksurun. Maka nabi itu akan digantikan posisinya oleh para khalifah dan jumlah mereka banyak. Nah, para sahabat kemudian bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasul jika kami mendapati zaman kekhalifahan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Fu bi bai'atil awal fal awal." Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Nah, dalam hadis ini bisa kita dapatkan benang merahnya bahwa fungsi khalifah itu adalah menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat yang mengatur urusan mereka dengan menerapkan
dengan menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, khalifah ini adalah pemimpin di dalam negara khilafah. Jadi jelas dari dua hadis ini menegaskan kepada kita bahwa khilafah itu bisa kita katakan sebagai bagian dari ajaran Islam. Karena yang pertama kali memperkenalkan khilafah adalah Rasulullah, bukan yang lain. Nah, jadi jelas ya bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, bukan ajaran ormas tertentu. Kemudian yang kedua, kalau khilafah itu ajaran Islam, bagaimana hukum menegakkan khilafah? Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana status hukumnya memperjuangkan atau menegakkan khilafah? Nah, perlu saya tegaskan bahwa memperjuangkan atau menegakkan khilafah itu hukumnya wajib. Kewajiban ini didasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma'u Sahabah. Berdasarkan Al-Quran, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menerapkan Islam secara kafah. Nah, apa yang dimaksud dengan kafah? Kalau kita buka kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafah di dalam ayat ini adalah ayyakhudul islama bi jami'i syara'ihi. Hendaknya orang-orang beriman itu mengadopsi Islam dengan mengambil semua syariat-syariat Allah, wal amalu bi jami'i awamirihi, dan mengamalkan semua perintah-perintah Allah tanpa terkecuali, tanpa dipilah, tanpa dipilih, semua diamalkan, semua diterapkan perintah-perintah Allah. Wa tarku jami'i nawahihi mastata'u min dzalik, kemudian meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, mastata'u min dzalik, dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Nah, berbicara tentang al-istita'ah atau kemampuan, hubungannya dengan penerapan syariat Islam secara kafah, mesti kita pahami bahwa ada syariat Islam yang istita'ahnya itu bersifat fardiyah, bersifat individual. Kemudian ada syariat Islam yang istita'ahnya itu bersifat jamaiyah, membutuhkan peran jamaah atau peran masyarakat. Kemudian ada syariat Islam yang istita'ahnya itu bersifat sia-sia, membutuhkan kekuatan politik, membutuhkan kekuasaan, baru syariat itu bisa diterapkan. Nah, syariat yang istita'ahnya itu bersifat fardiyah seperti kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, kewajiban berhaji. Nah, kewajiban-kewajiban seperti ini kita mau bersama dengan jamaah atau sendiri bisa dikerjakan. Jadi kalau kita tinggal di suatu tempat, kemudian tidak ada jamaahnya, hanya kita sendiri yang tinggal, nah kewajiban ini seperti sholat, puasa bisa diterapkan, bisa diamalkan. Nah, inilah syariat-syariat Allah yang istita'ahnya itu bersifat fardiyah atau bersifat individual. Nah, ada syariat Allah yang penerapannya itu istita'ahnya bersifat jamaiyah, membutuhkan peran masyarakat, membutuhkan peran jamaah. Seperti apa itu? Kewajiban sholat Jumat. Ya, jadi sholat Jumat itu memang kewajiban yang difardukan atas setiap muslim yang sudah balik, sudah dewasa. Tetapi pelaksanaannya itu harus secara berjamaah. Artinya kalau ada orang yang melaksanakan sholat Jumat sendiri di rumah, tidak berjamaah di masjid, ya entah itu di masjid yang besar atau masjid yang kecil, kalau tidak berjamaah maka sholat Jumatnya tidak sah, batal.
Artinya bahwa syariat Allah yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat itu adalah syariat yang istitoahnya bersifat jama'i, membutuhkan peran jamaah baru kemudian syariat itu bisa dilaksanakan. Nah, begitu pula mungkin tentang kewajiban mengurusi jenazah. Ya, mengurusi jenazah itu tidak memungkinkan untuk diurus sendiri. Ya, kita yang mandikan, terus kita yang kafani, terus kita yang sholatkan sendiri, terus kita yang gali kuburnya kita kuburkan sendiri. Sangat tidak memungkinkan kalau penyelenggaraan jenazah itu dilakukan seorang diri. Maka pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu sesungguhnya membutuhkan peran jamaah. Baru kewajiban ini bisa terlaksana secara sempurna. Nah, jadi ini beberapa syariat yang istitoahnya itu bersifat jama'i, membutuhkan peran jamaah. Nah, misalnya lagi tentang kewajiban membentuk satu kelompok dakwah, yang tugasnya atau yang aktivitas mereka adalah menyerukan kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Sebagaimana firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, satu kelompok yang menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, saya ingin tanya, apakah membentuk satu kelompok itu kita bisa membentuk kelompok tanpa ada jamaah? Jawabannya tidak. Tidak mungkin kita bisa membentuk kelompok kalau tidak ada jamaah. Namanya juga kelompok, berarti di situ terdiri dari beberapa orang. Nah, jadi syariat-syariat ini istitoahnya bersifat jama'i karena dia tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya peran jamaah. Nah, kemudian yang ketiga, ada syariat-syariat Allah yang istitoahnya itu mampunya kita kalau punya kekuatan politik, punya kekuasaan. Kalau sudah punya kekuasaan, baru syariat itu bisa diterapkan. Seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kata Allah, berhukumlah kamu dengan apa yang diturunkan oleh Allah, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu kebenaran al-haq, yaitu al-Islam. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara hukum itu ada dua perkara. Dalam perkara hukum, penerapan hukum ada dua perkara, melibatkan dua hal. Yang pertama, wilayatu amrin nas. Penerapan hukum itu masuk dalam kategori wilayatu amrin nas, kepemimpinan atas urusan umat manusia yang fungsinya himayatun wa riayatun, menjaga dan mengurusi urusan umat, baik itu urusan agama mereka maupun urusan dunia. Nah, siapa mereka itu? Para penguasa, para pemimpin. Nah, para pemimpin itu punya kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana mungkin hukum-hukum Allah ini bisa ditegakkan kalau kita tidak punya pemimpin? Nah, jadi hukum Allah itu tidak bisa diterapkan kalau tidak ada kepemimpinan di dalam Islam. Kalau tidak ada pemimpin yang adil, yang betul-betul memperjuangkan dan menerapkan hukum Allah. Begitu pula hukum itu masuk juga dalam kategori al-qadha. Apa itu al-qadha? Peradilan. Ya, satu lembaga yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia, entah itu perkara perdata atau perkara pidana. Nah, dalam hal ini juga mesti diterapkan hukum Allah. Nah, jadi menerapkan hukum Allah itu tidak bisa kecuali adanya sebuah kekuasaan, sebuah kepemimpinan Islam yang betul-betul mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
pezina wanita dan pezina laki-laki, hukumlah masing-masing di antara keduanya dengan 100 kali cambukan. Ini adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana redaksi di dalam ayat itu, fajlidu, jilidlah. Siapa yang diseru? Seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam diperintahkan oleh Allah ketika ada orang yang berzina, laki-laki, perempuan, mestinya mereka itu dihukum dengan hukuman jilid. Nah, pertanyaannya, bisa tidak hukum seperti ini diterapkan kalau kita tidak punya kekuasaan? Jawabannya tidak. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini, maka menerapkan menerapkan kepemimpinan di dalam Islam, sistem politik di dalam Islam, dalam hal ini khilafah, dalam rangka untuk menerapkan Islam secara kafah adalah wajib. Sebagaimana kaidah syarak yang kita kenal, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena tidak adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Ini berdasarkan Al-Quran. Bagaimana dengan hadis Nabi? Di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW mengatakan, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan. Kata Rasulullah SAW, man khala'a yadan min ta'atin, siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan berjumpa dengan Allah di mana ia tidak punya hujjat sama sekali, tidak punya hujjah, tidak punya alasan sama sekali. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan, dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat kepada seorang pemimpin, kepada seorang khalifah, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya seperti mati jahiliyah. Maksudnya mati dalam keadaan berdosa. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbaiat kepada seorang pemimpin. Pertanyaannya, bisa tidak kita berbaiat kepada pemimpin, berbaiat kepada khalifah kalau khilafahnya tidak ada? Tidak bisa. Berarti kewajiban berbaiat kepada khalifah menunjukkan kewajiban untuk menegakkan khilafah. Karena tidak mungkin kita berbaiat kepada pemimpin, tidak mungkin kita berbaiat kepada khalifah kalau khilafahnya tidak ada. Maka kewajiban mengangkat seorang khalifah itu juga menunjukkan tentang kewajiban menegakkan khilafah. Kemudian berdasarkan ijma'us sahabah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat, para sahabat itu mereka itu menangguhkan penguburan jenazah Rasulullah SAW. Hanya untuk apa? Hanya untuk memilih seorang pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Nanti sekitar 3 hari 2 malam, ya kalau tidak salah 3 hari 2 malam, Abu Bakar dipilih menjadi seorang pemimpin, dipilih menjadi seorang khalifah, baru kemudian mereka menyelenggarakan atau mengurus jenazah Rasulullah. Padahal kita tahu bahwa menyelenggarakan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat Islam. Yang dimana kewajiban ini mesti dilaksanakan, disegerakan pelaksanaannya. Kewajiban ini mesti disegerakan pelaksanaannya, tidak bisa ditunda. Apalagi jenazah yang akan kita selenggarakan ini adalah jenazah Rasulullah SAW. Tapi para sahabat itu menunda penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW hanya untuk memilih seorang khalifah yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban, karena tidak mungkin kewajiban penguburan jenazah itu ditangguhkan
karena adanya sesuatu kecuali sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, jadi jelas ya bahwa hukum menegakkan khilafah itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan ijma'us sahabat, itu menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib, fardu kifayah. Nah, ada lagi pertanyaan. Lalu bagaimana dengan pandangan mazhab yang keempat tentang hukum menegakkan khilafah? Apakah mereka juga sepakat tentang kewajiban menegakkan khilafah atau mengangkat seorang imam, seorang khalifah? Nah, di sini saya ingin membacakan ya beberapa artikel mengenai pandangan-pandangan para ulama dari berbagai mazhab, dari berbagai kalangan mazhab mengenai tentang pandangan mereka tentang khilafah. Di dalam mazhab Hanafi ada salah seorang ulama besar yang bernama Imam Alauddin Al-Kasani. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya mengangkat imam agung atau khalifah adalah fardu, wajib. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul haq mengenai masalah ini. Penyelisihan oleh sebagian kelompok Qadariyah mengenai masalah ini sama sekali tidak bernilai, karena persoalan ini telah ditetapkan berdasarkan ijma'us sahabah di dalam kitabnya Imam Al-Kasani Bada'is Sana'i fi Tertib Asy-Syara'i. Ini. Kemudian di dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Muhammad bin Auf bin Sufyan Al-Hamasi, beliau menyatakan fitnah akan muncul jika tidak ada imam atau khalifah yang mengatur urusan manusia. Abu Ya'la Al-Fara'i Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sedangkan Imam Umar bin Ali bin Adil Al-Hambali, ulama mazhab Hambali, juga menyatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 30 adalah dalil atas kewajiban mengangkat imam atau khalifah. Kemudian di sini juga dijelaskan di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Maliki, tadi sudah mazhab Hanafi, mazhab Imam Ahmad. Nah, sekarang mazhab Maliki. Di dalam mazhab Maliki ada salah seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Qurtubi. Beliau ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 30, beliau menyatakan hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta' litajtami'a bihil kalimah wa tanfudhu bihi ahkamul khalifah wala khilafa fi wujubi dhalika bainal ummati wala bainal a'immah illa ma ruwiya 'anil ashab haitsu kana 'anil syari'ati ashab. Beliau mengatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idz qala rabbukum lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin. Ayat ini adalah dasar kewajiban di dalam mengangkat seorang imam atau seorang khalifah, yusma'u lahu wa yuta', yang didengar dan ditaati, litajtami'a bihil kalimah, untuk menyatukan pendapat. Nah, jadi salah satu fungsi khalifah itu adalah menyatukan pendapat. Jadi al-imamu yarfa'ul khilaf, imam itu menghilangkan perbedaan. Jadi salah satu fungsi khalifah itu adalah litajtami'a bihil kalimah, untuk menyatukan kalimat atau untuk menyatukan pendapat. Wa tanfudhu bihi ahkamul khalifah, dan untuk menegakkan hukum-hukum kekhalifahan. Wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah, dan tidak ada perbedaan tentang kewajiban hal itu
antara al-ummah, antara umat, wala bainal a'immah, dan antara para imam. Maksudnya 4 imam mazhab itu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Illa ma ruya 'anil Asam, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Al-Asam. Jadi Al-Asam ini adalah salah seorang ulama dari kalangan Mu'tazilah. Nah, beliau berpendapat bahwa mengangkat seorang imam itu tidak wajib. Nah, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan haitsu kana 'ani syari'ati asam. Nah, padahal Al-Asam ini adalah orang yang buta terhadap syariat, sehingga pendapatnya tidak bisa diterima. Nah, bahkan di dalam mazhab Al-Zahiri, Imam Ibni Hazim pernah menyatakan, bagaimana pendapat Imam Ibni Hazim? Ittafaqa jami'u ahli sunnah wa jami'ul murji'ah wa jami'ul mu'tazilah wa jami'u syiah wa jami'ul khawarij ala wujubil imamah wa annal ummata fardun wajibun 'alaiha al-inqiyadu li imamin 'adilin yuqimu fihim ahkamallahi wa yasusuhum bi ahkami syari'ati allati ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Hazm, pendiri mazhab Az-Zahiri, beliau mengatakan ittafaqa jami'u ahli sunnah, para ulama ahli sunnah bersepakat, wa jami'u al-murji'ah, begitu pula para ulama dari kalangan murji'ah, wa jami'ul mu'tazilah, begitu pula para ulama dari kalangan mu'tazilah, wa jami'u syiah, dan begitu pula para ulama dari kalangan syiah, wa jami'ul khawarij, dan begitu pula para ulama dari kalangan khawarij, ala wujubil imamah, bahwasanya wajib menegakkan kepemimpinan Islam, wa annal ummah, bahwasanya umat itu fardun wajibun, memiliki kewajiban, alaiha, memiliki kewajiban atasnya, al-inqiyadu li imamin adil, yaitu menaati seorang imam yang adil, yang betul-betul menerapkan hukum-hukum Allah, yuqimu fihim ahkam Allah, yang menegakkan di tengah-tengah mereka hukum-hukum Allah, wa yasusuhum bi ahkami syariah, dan mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum syariat, allati ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada mereka, yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan di dalam Islam. Nah, jadi jelas, bahkan Imam Ibnu Hazm menegaskan bahwa seluruh para ulama dari berbagai kalangan, bukan hanya dari lintas mazhab saja, tapi ini sudah sampai pada lintas manhaj, dari ahli sunnah, dari kalangan syiah, dari kalangan khawarij, dari kalangan murji'ah, semua sepakat wajib menegakkan kepemimpinan di dalam Islam, yang dengannya itu umat diatur dengan hukum-hukum syariat, yang dengannya umat dihukumi dengan hukum-hukum Allah. Nah, jadi kalau kemudian ada yang menolak khilafah, nah, pertanyaannya, dia ini mengikut mazhab siapa? Mengikut mazhab Imam Syafi'i juga tidak, mazhab Imam Hanafi juga tidak. Bahkan tadi sudah dijelaskan dalam lintas manhaj saja, sebagaimana kita pahami, Muslim Sunni itu tidak akan pernah ketemu dengan Muslim Syiah. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang berbeda dalam persoalan pokok di dalam agama. Tapi dalam persoalan kepemimpinan mereka sepakat bahwa wajib hukumnya menegakkan kepemimpinan di dalam Islam. Jadi kalau ada orang yang menentang khilafah, menolak kepemimpinan di dalam Islam, menolak hukum-hukum Allah, nah itu perlu dipertanyakan. Penolakannya itu didasarkan pada apa, dalilnya apa, dan ulama rujukannya siapa, ya. Karena dari
artikel yang sudah saya bacakan tadi, bahwa seluruh para ulama bersepakat wajib menegakkan khilafah, wajib menegakkan kepemimpinan di dalam Islam. Nah, kemudian ada yang bertanya, apa benar kalau khilafah itu ditegakkan akan mengancam dan membahayakan kehidupan manusia? Secara hukum, secara de facto berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada, tidak pernah bisa dibuktikan bahwa khilafah itu mengancam dan membahayakan kehidupan umat manusia. Justru yang terjadi sebaliknya. Umat manusia itu merasakan kesejahteraan yang luar biasa, kemakmuran yang luar biasa ketika mereka hidup di bawah kepemimpinan Islam. Ketika mereka hidup di zaman khilafah. Bahkan para generasi-generasi emas, ya, generasi-generasi gemilang itu bermunculan di era kekhilafahan, di masa kekhilafahan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu pada zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelah zamanku dan masa setelah zamanku. Nah, jadi generasi terbaik itu adalah ada di zaman Rasulullah, yaitu generasi sahabat. Kemudian generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi setelah tabi'in, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Nah, mereka semua ini hidup di zaman kekhilafahan. Jadi banyak ya para ulama-ulama yang memiliki sejumlah prestasi luar biasa itu hidup di zaman kekhilafahan. Nah, belum lagi bagaimana kita melihat sejarah kehidupan masyarakat, kehidupan umat ketika mereka diatur hidup di bawah kepemimpinan Islam, ketika mereka hidup di zaman kekhilafahan. Betul-betul mereka itu hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kesejahteraan dalam segala bidang. Mau itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, maupun dalam aspek-aspek yang lain. Ya, misalkan saja di dalam aspek ekonomi, mungkin kita semua sudah pernah dengar kisahnya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menjabat sebagai seorang khalifah. Di salah satu wilayah kepemimpinannya, gubernurnya itu pernah mengirimkan kembali zakat kepada khalifah, ya, dalam jumlah yang besar, yang kemungkinannya gubernur ini tidak membagi-bagikan zakat, tidak membagi-bagikan sedekah itu kepada orang yang berhak, sampai ditanyakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apakah engkau tidak membagikan, ya, zakat atau sedekah ini kepada orang-orang yang berhak menerima? Nah, kemudian gubernur ini mengatakan bahwa sesungguhnya di wilayah kepemimpinan saya itu sudah tidak ada orang yang berhak diberikan zakat. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa khilafah itu mengancam dan membahayakan kehidupan manusia, maka ini perlu dibuktikan baik itu secara hukum maupun secara fakta sejarah, apakah betul memang khilafah itu terbukti membahayakan kehidupan manusia. Nah, justru menjadi pertanyaan, apakah selama ini masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita, meningkatnya kemiskinan itu karena disebabkan oleh khilafah, kemudian biaya pendidikan yang semakin mahal, biaya kesehatan yang semakin mahal, apakah itu disebabkan karena khilafah? Nah, tentu tidak. Kemudian utang luar negeri kita yang semakin membengkak, apakah itu karena khilafah? Jawabannya tidak. Semua itu disebabkan oleh para politisi yang korupsi. Nah, jadi tidak pernah bisa dibuktikan bahwa khilafah itu bisa mengancam dan membahayakan kehidupan manusia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan seputar khilafah, bisa mungkin dititipkan di kolom komentar, mungkin bisa kita bahas